Sintak ya, sintak MySQL, sintak untuk membuat itu memang pasti rata-rata kalau bikin table berarti create table, bikin database create. Kalau untuk prosedur atau store prosedur di sini perintahnya diikuti dengan procname atau nama prosedurnya kurung tutup ya, itu menandakan bahwa dia store prosedur. Itu biasa PRC namanya, misalkan PR prosedur untuk input data mahasiswa misalkan. Jadi untuk primary key juga kan, jadi untuk memudahkan nanti maintenance-nya. Jadi tapi sebenarnya nggak wajib juga ya, mengenali si namanya. Untuk membuat store prosedur itu adalah create prosedur. Ini ada begin, ada end dari satu. Itu biasa dia diakhiri dengan end. Delimiternya bebas sebenarnya ya, tapi biasanya itu bebas. Nah, jadi nanti bisa aja ketemu langsung gini, create prosedur, procname, as, langsung SQL statement. Nah, biasanya kalau yang SQL statement-nya satu tanpa menggunakan begin sama end. Nah, kalau SQL statement-nya 2, nah itu harus menggunakan begin sama end. Jadi di-update ya. Kemudian untuk melihat di database kita tuh sudah ada prosedur apa aja, terus nanti akan keluar tuh ada prosedur apa aja yang sudah ada di database yang sedang kita gunakan. Nah, kemudian setelah kita membuat store prosedurnya ya, gimana supaya kita bisa menggunakan store prosedur tersebut? Nah, caranya berarti kita harus memanggil ya. Nah, cara memanggil store prosedur kalau kita menggunakan SQL Server itu perintahnya adalah execute nama prosedurnya, atau bisa exec ya, kemudian nama prosedur, atau bisa juga langsung nama prosedurnya. Nah, itu kalau di SQL Server. Kalau di MySQL, perintah untuk memanggil atau mengeksekusi store prosedur itu perintahnya adalah call ya, call prosedur name-nya apa ya. Jadi itu agak beda ya. Jadi kalau si MySQL dia pakainya call, kalau SQL Server langsung namanya. Di sini kode pos nomor telepon dan nomor fax. Dan baru-baru ini telah menjadi bahwa ada keterlambatan dalam menghasilkan kalau dibuat query-nya dipanggil dari jaringannya cukup tinggi, maka efeknya adalah Departemen Sumber Daya Manusia membuat kita bisa menggunakan SQL statement-nya di dalam sebuah daftar. Daftar itu berarti untuk emergency. Yang mau ditampilin di situ sudah disebutkan. Berarti statement ya. Prosedur PRC print rec aja, kemudian from nama tabelnya apa ya. Kemudian kalau kita mau panggilnya itu tidak menggunakan select lagi, si print recruitment agency list, si data yang di call PRC print rec di aplikasi ya, misalkan di web atau aplikasi apapun itu yang nanti terhubung ke database, dan bukan lagi yang di atas yang diketik di dalam SQL agency gitu ya. Store prosedur di sini adalah, atau biasanya kan kadang-kadang kita butuh untuk proses pencarian itu biasanya menggunakan kata kunci ya, kata kunci. Jadi kata kunci ini bisa digunakan sebagai parameternya. Nah, jadi di sini yang disebut dengan parameter itu apa? Parameter itu adalah menampung dalam query atau store prosedur yang menerima nilai yang ditetapkan pengguna, kapanpun query atau store prosedur itu akan dieksekusi. Jadi pada saat kita memulai proses pencarian, misalkan pencarian data mahasiswa berdasarkan nama ya, atau berdasarkan NIM. Nah, berarti yang jadi parameter adalah si nama atau NIM-nya. Nah, parameter dideklarasikan dalam bagian deklarasi, berfungsi sebagai sarana untuk pertukaran data ya antar store prosedur dan objek yang dipanggil. Nah, ada dua macam parameter di sini, ada input dan ada output. Nah, contoh cara pembuatan generic store prosedur ya, prosedur dengan penggunaan parameter. Nah, di sini disebutkan informasi tentang kontrak recruiter di kota tertentu sering dibutuhkan. Nah, detail kota yang diperlukan berubah dari waktu ke waktu. Jadi diminta adalah buatlah store prosedur yang akan menghasilkan informasi untuk kota tertentu. Berarti parameternya adalah nama kota. Kita bisa menampilkan data kontrak recruiter, masukan ya, misalkan dia kontrak print pulsa where kota, nama kota. Nah, jadi create prosedur, nama prosedurnya kosong ya. Nah, kalau generic store prosedur di parameter beserta tipe data ya, yang where ini parameternya ya di sini. Nah, ini untuk perintah kalau lebih dari satu parameter ya berarti tipe data, koma lagi sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, kalau tanpa parameter langsung kan call nama parameter. Tadi kan parameternya berdasarkan kota. Nah, kotanya itu diletakkan dengan yang akan kita, kalau memang datanya ada akan tampil di bawah gitu. Tapi kalau misalnya datanya kosong ya maka hasilnya akan empty, kosong. Di Alexandria itu ada datanya ya. Berikutnya yang dimasukkan di sini akan menghasilkan tabel kosong ya.
edit atau update namanya ya. Modifikasi karena store prosedur ini termasuknya ke dalam perintah untuk struktur ya, berarti bukan menggunakan update tapi menggunakan DDL yaitu perintah alter ya. Jadi nanti pada saat kita mau merubah sebuah store prosedur yang sudah kita buat, perintah yang digunakan adalah alter prosedur. Nah, untuk nilai pengujian untuk store prosedur yang menggunakan parameter tadi ya, pada saat dilakukan update maka nilai pengujiannya dibuat default ya, yaitu nilai konstan atau nilai yang sudah ditetapkan, atau kalau memang nilainya berubah-berubah berarti bisa dibuat nol ya. Contoh di sini, rincian data rekrutmen agensi untuk kota tertentu diperlukan. Datanya kan sama ya tadi ada waktu. Daripada membuat store prosedur baru, lakukanlah modifikasi prosedur yang sebelumnya kita buat yang ada untuk memenuhi persyaratan. Dalam prosedur baru, jika ada nilai yang diberikan kepada prosedur, seharusnya menampilkan usage, ya, city gitu kan, dan berhenti eksekusi. Nah ini sebenarnya, nah ini tuh kalau pakai add itu di SQL Server ya. Alter prosedur, PRC rec agency list, add, namanya si parameter ya. Kalau di SQL Server berarti tadi tanda kurung in ya, in city char sama dengan 0 ya. Kemudian langsung masuk ke prosedurnya begin. Nah ini kan ada ya, maka hasilnya apa? Kalau ada maka hasilnya apa kan gitu ya. Kalau hasilnya nggak ada datanya maka akan tampil tuh print yang usage. Kalau ternyata datanya ada, maka akan tampil, dia akan memanggil si query-nya. Jadi ini dia melakukan modifikasi untuk menentukan kondisi pada saat datanya ada dan pada saat datanya kosong. Menghapus ya, kalau misalkan ada perintah drop ya, drop prosedur, nama prosedurnya apa. Sampai sini ada yang mau ditanya? Belum? Oke. Ada kalanya kita butuh memanggil dalam query yang kita buat ya, atau bisa di subquery itu ya, subquery atau query bersama. Ada query di dalam query, bisa memanggil prosedur di dalam, ada satu store prosedur tapi ada dua, berarti kan di dalam prosedurnya. Nah ini bisa dilakukan ya, untuk prosedur yang dipanggil dia disebut dengan calling prosedur. Nah kalau untuk prosedur yang dipanggil dengan calling prosedur disebut call prosedur. Gimana sih nih? Prosedur yang dipanggil dari prosedur lain disebut calling. Prosedur yang dipanggil dengan calling prosedur disebut call prosedur. Nah ini katanya agak ini dipanggil dari prosedur lain berarti prosedur yang dipanggil dari prosedur lain. Nanti misalkan prosedur A, dia manggil prosedur B dan C. Si A disebut apa? Calling apa call prosedur? Ada prosedur A, di dalam prosedur A dia manggil prosedur B dan C. Si A disebut apa? A disebut apa? Calling, Bu. Nah, karena dia dipanggil ya, berarti si B dan si C itu adalah call prosedur ya. Oke, contoh di sini ada rincian tentang rekrutmen agensi dan kontrak rekruter di sebuah kota diperlukan dalam satu laporan. Nah, buatlah prosedur tunggal yang menggunakan prosedur yang ada untuk laporan. Nah, dia akan memanggil dua prosedur nih di sini. Ini ada dua nih si SQL statement-nya, makanya harus diawali dengan begin ya. Jadi nanti pembuatannya create prosedur, play call proc. Nah berikutnya ada city ya, char, nah begin call kontrak recruitment ya, call recruitment agency. Kalau nggak salah kan untuk menampilkan data ya, berarti nanti pada saat si PS dua list ya, dua tabel isian dari agensi. Nah di sini berarti yang disebut dengan yang dua itu adalah call procedure. Nah ini pada saat kita menampilkan dua tabel karena memang data dari dua tabel ya. Berarti belum ada yang download materinya dong?
Belum. Oke. Saya share. Pertemuan 10 ya. Kelihatan? Nah, latihan ya. Ada 7. Yang digunakan adalah database. Latihan sebelumnya kan ya. Oke, nomor 1. Kita lihat soalnya dulu ya. Nomor 1, buatlah store prosedur yang dapat menampilkan data kode employee, kemudian nama lengkap di sini gabungan ya. Nanti kita bisa lihat di tabel employee ya tuh. Namanya itu adalah first name sama last name. Kemudian alamat dan nomor telepon dari semua data pada tabel employee. Berarti isi SQL statement-nya apa? Yang nomor 1 adalah select ya. Select nih. Kemudian nomor 2. Nomor 2, buatlah store prosedur yang dapat menerima masukan kode posisi dan menampilkan informasi data berupa deskripsi, budget, strength, years, current strength berdasarkan kode posisi yang diinput. Berarti di sini tabelnya adalah tabel position ya, kalau nggak salah position. Kemudian yang diminta adalah perintah select, tapi dengan kondisi sesuai dengan kode posisi yang diinput. Berarti di sini perintah yang digunakan select dengan parameter ya. Berikutnya nomor 3. Buatlah store prosedur tabel country. Data yang dimasuk country-nya adalah Indonesia. Nah, berarti yang digunakan SQL perintahnya apa? Insert ya. Store prosedur untuk menghapus data department code. Nah, gunakan ya. Jadi nanti parameter yang digunakan itu untuk menentukan data mana yang mau dihapus. Karena kalau tanpa parameter, maka otomatis akan menghapus seluruh data yang ada di tabel ya. Berarti untuk si nomor 4 itu delete dengan parameternya si depan. Hapus data pada tabel college. Nomor 4 perintahnya adalah delete. Prosedur untuk mengedit data. Oke, yang diedit adalah data yang ada di tabel. Nah, sama dengan si hapus, delete, edit pun ini harus menggunakan parameter ya. Karena kalau tidak menggunakan parameter maka akan mengupdate semua data di tabel tersebut. Nah, ini berarti perintahnya adalah update ya. Buat store prosedur untuk mengedit data pada tabel requisition. Mengedit berarti sama ya dengan nomor 6. Perintahnya adalah update. Nah, kalau kita sudah menentukan seperti ini, berarti selanjutnya adalah kita masuk ke database-nya terlebih dahulu ya. Masuk ke MySQL. Astagfirullah kaget gue. CD MySQL bin ya. Bin MySQL min u root min p. Oke, kita udah masuk di MySQL. Kita lihat database-nya udah ada apa belum ya. Sure. Dicari. Banyak ya. Nah, ada ya recruitment. Berarti kita bisa langsung use ya.
use recruit, kita bisa lihat show. Oke, nomor 1. Nomor 1 berarti perintahnya apa? Create. Oh, kita lihat ini dulu. Database-nya si employee ya. Employee untuk melihat atributnya. Nah, first name sama last name akan digabung ya. Oke, berarti perintahnya adalah create. Kita buat select dulu. Select C employee code ya, koma, nama lengkap itu concat ya, concat v first name, koma, v last name. V first name, v last name, alamat itu adalah v address, kemudian nomor telepon, select from, banyakannya limit 5 aja. Smith, oke, ini namanya lima aja namanya. Oke, berarti udah bener kan Angel Smith di prosedurnya ya. Create prosedur as gini aja deh. Ini create prosedur PRC list employee as select seperti ini ya, ininya jangan from employee give awal select employee. Tadi salah. Kemudian klik prosedur, nama prosedur, select. Oke. Nah, ini udah ada. Nah, untuk ngetesnya berarti call PRC employee. Aduh, Pak, tadi nggak di limit ya. Maka ini akan di screen. Kita nomor 2, apa? Oke, parameter. Min use recruit
show table. Nomor 2 yang dipakai adalah tabel apa? Buat stop prosedur yang dapat menerima masukan kode posisi. Coba kita lihat tabelnya adalah position ya, position. Deskripsi, budget strength, years, current strength. Deskripsi, budget strength, years, current strength. Berarti semua ya. Berarti kita bisa buat gini. Create prosedur PRC list position ya in kode char 4. Kita lihat terus select fee desa ya, budget years current position ya, position titik koma. Berarti call bintang position. Oke, kita masukkan misalkan 002 ya. Call PRC list position dalam kurung 00 ini apa? Cak. Iya pakai string ya. 0002 titik koma. Fee description code. Fee description code. Salah ya? Oh iya, ininya salah ya. Fee description harusnya, ngapa jadi fee description? Coba kita alter ya. Ini fee description harusnya. Nggak bisa. Namanya aja ya. Description, list post ya, saya ganti deh. Oke, berarti call. Nah, keluar ya. Nomor 3, perintah. Oke, kita lanjut ya. Nomor 4, store property. Kalau untuk insert itu kan insert ya, value berarti yang diisi. Di sini yang dulu nih. Des country. Salah ya, kalau ada. Nah, untuk si insert prosa where kita menggunakan perintahnya adalah create prosedur name-nya PRC input country misalnya namanya. Terus parameternya di sini ada 2 atribut, berarti kita bikin parameternya ada 2 ya. Kode itu varchar 3 ya. Boleh char bebas sih, ini kita samain aja dengan si itunya ya. Kota varchar abang 35.
terus insert ya, insert into country, insert into country, values dalam kurung, ini apa namanya tadi tuh, si kode ya, koma, kotak, tutup, titik koma. Create procedure insert IPRC insert into country values. Karena cuma 2 berarti bisa langsung values. Tapi kalau misalkan dia lebih banyak atributnya dan cuma beberapa, kita bisa sebutkan atributnya dulu yang mau diisi ya. Oke. Coba kita isi sekarang, berarti call, lihat dulu country-nya. Select bintang from country where C 051 ini udah ada apa belum ya? Si 52 ya, saya coba 52 ya, karena 51 ada. TRC input dalam insert tadi udah ada ternyata, misalnya tutup titik koma itu ya, pakai tutup ya. TRC di selectnya, ini harusnya nggak boleh. TRC process Jadi kita sayur buat country yang ini kan. 52, berarti ini kita bisa mirip dengan insert ya. Dia berapa satu ya? Untuk men berdasarkan descending department ya. Ya, prosedur RC delete department. Tadi adalah C teman sama dengan kita lihat from ini production dia berarti perintahnya PRC delete dalam kurung, kita lihat select department code empty, kita limit lagi, maka yang akan tampil salah harusnya karena duanya kan udah nggak ada. Nah, sebenarnya lebih simpel ya, kita tinggal menambahkan code tanpa harus mengetik panjang. Oke, kita 4 ya, nanti bisa di update SQL-nya, SQL kita lihat. Bu, oh iya, kemarin aku coba putus-putus, Rin. Aku Suaranya putus-putus, Rin. Oke, di chat aja ya. Pro kill. Itu parameternya tambahkan ID. Terus 2 ya. SQL aja. Itu. Terus update kill. Where kemarin coba yang view tapi ada saat ingin update data nggak bisa. Kalau ngegunain gini nggak bisa, kalau ngegunain gini maksudnya gimana? Kalau pakai view itu tidak bisa melakukan update lebih dari satu apa namanya, satu field ya. Nah berarti yang kalau di soal view itu harus satu-satu jadinya, atau maksudnya Rin oh iya betul, jadi harus satu-satu. Jadi kan kemarin tuh ada 2 tuh, kalau nggak salah ada 2 atribut ya yang di update, berarti ngupdate-nya satu-satu, update yang atribut pertama dulu, update yang atribut kedua dulu. Memang kalau view seperti itu, tapi kalau di tabel itu bisa langsung. Kalau view memang dia terbatas pada saat kita mau memodifikasi, itu harus satu-satu.
Oke, ini skill where C skill code ya. Mana ngetik C code sama dengan ID skill. ID face skill adalah skill where C skill code-nya ini masukkan bentuk PLC update ya. Lihat data si 002. Sorry, select from skill where skill code sama dengan kosong ya. Nah, kita akan isi update dalam kurung 0002 sama marketing. Oke, sekarang kita lihat. Nah, udah update ya. Jadi ini jawaban nomor 6. Oke, nomor 7 update sama dengan nomor 6. Bisa dilanjutkan sendiri. Nah, ini kan update-nya ada 2 nih. Berarti nanti manggilnya 2 kali. Call nama prosedurnya sama nanti datanya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Silahkan. Bisa dipahami ya. Ini udah macam privat gitu ya, bertigaan. Oke, belum ada. Untuk yang view yang kemarin, itu tadi update itu memang harus satu-satu. Terus yang membuat apa? Yang soal yang ada beberapa query disuruh sederhanakan. Udah bisa ya? Nah, jadi kalau untuk yang disederhanakan Belum, Bu. belum. Aku dilewat. Aku Oke. soalnya bingung ini disederhana ini kayak gimana, aku lupa. Nah, caranya Belum paham. belum paham. Oke. Nah, caranya itu untuk yang disederhanakan itu kan ada 3 apa 4 gitu ya. 3 apa 4 perintah select. Coba diperhatikan dari beberapa perintah select itu. Join-nya itu tabelnya sama. Yang berbeda itu adalah ada yang pakai close aware dan atribut yang dipanggil itu beda-beda. Misalkan yang A, yang query pertama select A, B, C. Query kedua select A, C, D, E. Query ketiga select B, D misalkan. Nah, itu ambil semuanya. Jadi kita kumpulin ya, jangan sampai nanti berulang dari ketiga query itu ambil A, B, C sampai mana nih? Oh, sampai E. Berarti select A, B, C, D, E from tabelnya sebutin tuh. Dilihat semua tabelnya harus disebutkan. Yang pertama tabel apa, yang kedua tabel apa, yang ketiga tabel apa, ya. Jadi itu diambil sama join-nya juga nanti dilihat disamakan. Udah jadinya itu satu view. Tapi misalkan untuk manggil yang pertama gimana berarti caranya? Berarti select, sebutin tuh atributnya from nama view-nya. Jadi kan sederhana. Jadi satu view tapi kita bisa menggunakan untuk memanggil 3 query yang berbeda gitu ya. Kalau yang lainnya sih kayaknya saya rasa udah paham ya, karena itu kan cuma join sama select aja ya. Itu sih untuk yang menyederhanakan. Oke, ada lagi? Ada lagi? Oh iya, satu lagi. Kan kemarin itu ada 3 tabel ya, kalau nggak salah. Terus aku coba-coba masih belum bisa kalau 3 tabel. Itu yang untuk menyamakan 3 tabel, yang tabel 1 dengan tabel ketiganya itu gimana, Bu? Untuk dalam satu query-nya. Ini yang masih penyederhanaan ya? Apa Ya. yang join? Saya buka Masih aku kasus yang 3. Kalau misalnya kan ada tabel 1 dengan tabel putus, Rin. Nah, ngomong panjang lebar putus-putus.
Nih, pertemuan 9. Oke. Memang on join lagi on kayak gitu kalau pakai inner join. Nah, kalau untuk lebih dari 3 tabel pakai yang from kemudian where ya. From-nya tinggal nyebutin nama tabelnya, nama tabel 4, tabel 5. Where. Kita joinin tuh baru tabel.id, bukan koma, and tabel gitu. Jadi cara yang kedua lebih gampang. Kalau pakai 2 tabel tuh ribet gitu. Kalau saya lebih sukanya pakai yang from terus where. Yang ini soal ini kan kita lihat nih first name ya. First name tadi udah ya. Ini belum, code udah, departemen ini sama. From ini lagi where. Nanti bisa yang kuning select first nama view-nya. City sama ada lagi yang mau ditanya lebih dari 2 tabel. From sama where. Oke. Kalau belum ada lagi yang mau ditanya, silahkan. Oke. Silahkan dilanjutkan untuk yang nomor yang belum dikerjakan. Nanti tetap enggak deh. Tugasnya tidak disubmit untuk soal, tapi membuat soal pilihan ganda ya. Jadi ini silahkan dilanjutkan dan dilengkapi supaya nanti nginget-nginget lagi. Kalau buat soal bingung. Nah, merasakan kan ya. Kadang-kadang nih ya, dosen udah bikin soal kan ya, susah-susah. Apalagi pilihan ganda kan tinggal cak-cip ya. Tapi mahasiswa ngerjain kadang-kadang memudahkan gitu ya. Nggak apa-apa. Enak praktek kalau. Itu nanti untuk bank soal. Jadi nanti untuk UAS ada pilihan ganda. Nanti saya ambil dari bank soal yang dari mahasiswa buat ya. Sebenarnya tujuannya supaya baca sih. Jadi kalau bikin doa kan otomatis harus baca. Kalau praktek kan ya memang dikerjain bareng-bareng juga ya. Atau bisa latihan sendiri gitu ya. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, untuk pertemuan hari ini kita tutup ya. Terima kasih sudah join. Mudah-mudahan minggu depan udah nggak ada trouble lagi untuk di kampusnya, jadi bisa lebih ramai dari hari ini ya. Tadinya sih saya mau ngomelin nih mahasiswa-mahasiswa yang ngerjain UTS-nya nyontek ya, tapi ternyata orang-orangnya nggak ada, jadi selamatlah mereka gitu ya. Oke, terima kasih sudah mengikuti sampai akhir. Sampai ketemu lagi insya Allah minggu depan ya. Sekian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.